Alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaihi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumil liqa'i rabbih, amma ba'du. Hadratul Afadil, Hadratul Mukarramin, seluruh takmir Masjid Nurul Asri dan panitia Sekolah Pranikah Nurul Asri, seluruh rekan-rekan, para peserta dan penyimak yang hadir pada kesempatan pagi siang hari ini. Rahimani wa rahimakumullah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun di dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, insyaallah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sakinah beserta dengan mawaddah dan rahmah biasanya disebut mengiringi satu pernikahan yang kita harapkan. Adapun perkataan ini terambil dari salah satu ayat yang paling terkenal karena banyak dicetak di dalam undangan-undangan pernikahan di Indonesia, yakni Surat Ar-Rum ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul Azim. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, an khalaqa, bahwasanya Allah telah menciptakan, lakum, untuk kalian semua, min anfusikum, dari nafas-nafas kalian itu, azwajan, pasangan hidup. Litaskunu ilaiha, supaya kalian merasakan sakinah kepadanya, wa ja'ala bainakum, dan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan di antara kalian mawaddatan, cinta mawaddah, wa rahmatan, dan cinta rahmah. Jadi kalau sakinah itu cinta yang menenteramkan, mawaddah itu cinta yang bergelora, menyala-nyala, rahmah itu cinta yang seperti lagu, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Inna fi dzalika laayat, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang memikirkannya. Ayat ini ayat yang unik karena dibuka dan ditutup dengan penegasan bahwa apa yang terkandung di dalamnya merupakan tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan kalimat wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, dan mengakhiri ayat dengan kalimat inna fi dzalika laayat, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kandungan ayat ini, kata para ulama, adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang tidak kalah agung daripada penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, pengisaran angin, awan dan hujan, pergantian musim dan cuaca. Demikian pula tanda kebesaran Allah, Dia diciptakan manusia itu dari tanah liat
yang dikeringkan seperti tembikar, yang darinya kemudian diciptakan istrinya, lalu beranak pinak menjadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda warna kulit dan berbeda bahasa. Demikian pula bagaimana manusia diproses di alam dunia ini dari nutfah, dari satu percikan yang bercampur menjadi alaqah, bercak-bercak yang menempel di dinding rahim, menjadi mudghah, menjadi gumpalan-gumpalan yang terus membelah, lalu diberi idham, mendapatkan sumbu tengah tubuh, dan tersusun tulang belulang yang memberinya bentuk, lalu dibungkus dengan laham, dengan serat-serat daging sebagai alat geraknya, kemudian dia menjadi makhluk yang berbeda, makhluk yang tidak sama dengan asal kejadiannya. Sehingga fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha agung, maha mulia Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta yang paling baik. Nah, tanda kebesaran itu adalah an khalaqa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan min anfusikum. Kata min anfusikum berarti dari diri-diri kalian sendiri. Mohon maaf, koneksi tadi agak tidak stabil tiba-tiba. Barakallahu fikum. Jadi an khalaqalakum min anfusikum, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kalian dari diri-diri kalian itu azwajan, pasangan. Kata min anfusikum itu bisa dimaknai yang pertama dari diri-diri kalian. Maka di dalam tafsir kita akan mendapatkan penjelasan bahwa kita dalam berpasangan itu diciptakan dari asal yang satu, sebagaimana Sayyidah Hawa itu diciptakan oleh Allah dari bagian tubuhnya Adam alaihi salam, sesuai dengan hadis riwayat Imam Al-Bukhari, yaitu dari tulang rusuknya yang sebelah kiri. Maka lelaki dan perempuan, suami dan istri adalah sebenarnya belahan yang tidak terpisahkan. Dua sisi yang harus saling menggenapi dan berasal dari satu yang sama. Dalam sebuah syair dikatakan, bukan dari tulang ubun wanita dicipta sebab berbahaya, kalau wanita hanya disanjung dan dipuja. Bukan juga dari tulang kaki sebab hinalah lelaki yang menginjak dan memperbudak kaum putri. Tetapi dari rusuk kiri, dekat ke jantung hati untuk dicintai, dekat ke tangan untuk dilindungi. Nah, ini maksud penciptaan perempuan, kenapa dari tulang rusuk sebelah kiri. Adapun Nabi SAW juga menyatakan bahwa diciptakannya perempuan dari tulang rusuk sebelah kiri, yang tulang rusuk sebelah kiri ini bengkok, menjadikan seorang suami harus bersabar di dalam menghadapinya. Karena jika tulang rusuk yang bengkok itu dipaksakan untuk lurus, maka akan patah. Tapi kalau dibiarkan, maka akan tetap bengkok. Sehingga seorang lelaki harus berlaku lembut kepada istrinya dalam rangka meluruskannya agar tidak bengkok. Sampai-sampai hal ini dicontohkan secara pribadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Beliau seperti riwayat Ummu Salamah yang sampai kepada kita, pada suatu hari menerima tamu-tamu
di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah SAW berbincang dengan para tamu tersebut untuk waktu yang cukup lama, ibunda kita Ummu Salamah yang tempat tinggalnya ada di seberang, kemudian memperhatikan dan menyadari bahwa para tamu ini belum disuguh makanan apapun, belum diberikan jamuan hidangan apapun. Dengan cekatan, beliau Ummu Salamah, ibunda kita, mempersiapkan hidangan untuk para tamu itu, lalu mengutus seorang jariyah atau pelayan perempuan untuk mengantarkannya kepada Rasulullah SAW dan para tamu yang ada di rumah ibunda kita Aisyah. Rasulullah menerima hidangan tersebut dengan sukacita, kemudian mendoakan kebaikan untuk Ummu Salamah dan juga jariyah tersebut, serta mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran. Lalu beliau pun mempersilahkan para tamu untuk makan. Tafaddalu fakulu, silahkan, monggo makan. Ketika para tamu itu sedang mengulurkan tangannya untuk hendak mengambil hidangan yang ada di piring besar di hadapan Rasulullah SAW, maka ibunda kita Aisyah yang dari dalam biliknya telah merasa kedaulatannya dilanggar. Karena itu adalah rumah beliau. Tamu itu ada di rumah beliau. Maka siapakah yang memberi izin untuk memberikan hidangan makanan kepada mereka? Kenapa ada orang yang berani memberi makanan kepada mereka tanpa izinnya? Ditambah kecemburuan ibunda kita Aisyah karena Ummu Salamah mendapatkan doa-doa terbaik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan kredit, mendapatkan pujian dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibunda kita Aisyah bergegas keluar dari biliknya dan dengan rasa cemburu yang sangat besar, beliau menuju ke arah piring yang sedang hendak diambil hidangannya oleh para tamu, lalu memukul piring tersebut sampai jatuh dan pecah berantakan, sedangkan hidangan yang ada di atasnya berhamburan. Maka apa yang menjadi reaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas peristiwa itu? Kalau beliau berdiri berkaca pinggang, kemudian marah-marah, menunjuk-nunjuk, apalagi mengatakan jasar istri nggak tahu diri, ada tamunya suami malah makanannya dibanting-banting begitu. Maka ini yang disebut mematahkan. Karena apa? Karena suami dan istri itu satu. Karena suami dan istri asalnya satu. Maka suami dan istri itu kehormatannya juga satu. Kalau seorang suami menjatuhkan kehormatan istrinya, itu sama saja dengan menjatuhkan kehormatannya sendiri. Begitu pula sebaliknya. Nah, maka Nabi SAW ternyata bukan berdiri berkaca pinggang marah-marah, tetapi beliau diam dan tersenyum. Ketika ibunda kita Aisyah sudah masuk ke dalam biliknya lagi, maka Nabi SAW pun turun mengambil pecahan-pecahan piring tersebut dan mengumpulkan lagi hidangan yang berhamburan, bahkan yang kotor, lalu beliau bersihkan dengan ujung baju. Setelah kemudian hidangan tersebut bisa disajikan lagi, beliau bersabda kepada para sahabat, "Kulu wal afu gharat ummukum." Silahkan makan dan mohon maaf ya, karena ibunda kalian sedang cemburu. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Nah, tentu ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Rasulullah tidak berbohong, tapi tidak ada yang dijatuhkan kehormatannya. Beliau mengatakan, silahkan makan, mohon maaf ibu kalian sedang cemburu. Kemudian, bagaimana dengan ibunda kita Aisyah? Semua orang itu kalau sehabis menyakiti orang yang dicintainya, misalnya ada seorang ibu menjewer telinga anaknya, atau seorang bapak memukul anaknya karena satu kesalahan,
tidak lama kemudian pasti dia akan menyesal. Nah, dalam hitungan waktu tertentu dia akan menyesal. Kalau dia menyesal, ya ada dua jenis orang menyesal. Ada orang menyesal tapi gengsi, sehingga dia akhirnya diam dan menjaga jarak. Ada orang yang kalau menyesal kemudian dia tidak gengsi untuk minta maaf dan mengakui kesalahan. Ibunda kita Aisyah termasuk yang kedua. Begitu dia merasa menyesal, merasa bersalah, dia bergegas kembali kepada Rasulullah dan para sahabat yang sedang makan, kemudian mengucapkan permintaan maaf. Apa yang dikatakan Nabi SAW? Misalnya Nabi SAW kemudian mengatakan, "Gak apa-apa sayang, ngerti kok, udah, gak usah dipikirin, pokoknya I love you." Maka itu berarti Rasulullah membiarkan tetap bengkok. Itu Rasulullah membiarkan ibunda kita Aisyah tetap salah. Tetapi ternyata Rasulullah menggunakan kalimat yang sangat bijaksana agar Bunda Aisyah bisa menebus kesalahannya. Beliau mengatakan, piring diganti piring, makanan diganti makanan. Solutif, menebus kesalahan, dan tidak ada lagi-lagi yang dirugikan ataupun dihinakan karenanya. Jadi inilah contoh Nabi SAW meluruskan tanpa mematahkan. Tadi kita sebut kalau beliau berdiri marah-marah, ya, mencaci maki istri, tentu itu namanya mematahkan. Kalau beliau kemudian ya merespon dengan mudah memaafkan, pokoknya I love you, nah itu juga akan membuat Bunda Aisyah tetap bengkok. Tapi Nabi SAW meluruskan dengan lembut dengan mengatakan, piring diganti piring, makanan diganti makanan. Nah juga, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, tadi kita singgung tentang karena suami dan istri itu berasal dari asal yang satu, kehormatannya suami dan istri juga satu. Maka Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah ayat ke-187 menggambarkan hubungan yang sangat indah di antara suami istri, yaitu kalimatnya hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Apa fungsi pakaian? Kalau Allah kok menggambarkan hubungan antara suami dan istri itu sebagai pakaian, fungsi pakaian itu yang pertama melindungi dari segala bahaya di luar. Dari angin, dari hujan, dari panas, dari terik, ya, dari ultraviolet, gitu ya. Kemudian dari binatang-binatang, serangga, ya, yang berbisa dan lain sebagainya. Juga dari tumbuh-tumbuhan yang mungkin ada duri-durinya, ranting-ranting yang tajam, dan lain sebagainya. Maka hakikat hubungan suami istri yang pertama adalah saling melindungi, saling menjaga supaya terhindar dari bahaya. Maka kalau ada suami dan istri sudah saling membahayakan, sudah saling menyakiti, sudah saling memberi madarat, ini dia sudah kehilangan makna hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagimu, kamu adalah pakaian bagi mereka. Fungsi pakaian yang kedua adalah untuk menutup aurat, menutup aib, menutup hal yang tidak pantas dilihat oleh orang lain, menutupi hal-hal yang tidak patut untuk diketahui oleh orang lain. Itu fungsi pakaian yang kedua. Sehingga suami dan istri juga harus saling menutup aib, saling menjaga rahasia, saling melindungi aurat pasangannya. Maka suami istri yang sudah saling menyebarkan aib, menceritakan aib, bahkan menulisnya di status sosial media tentang keburukan-keburukan pasangannya, dia sudah kehilangan makna hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Yang ketiga, fungsi pakaian itu untuk memperindah, untuk mempercantik, untuk menjadi perhiasan. Maka suami istri juga harus saling menghias satu sama lain,
menjadi pribadi yang lebih baik dalam aspek fisik maupun akhlak. Ya, jadi kalau punya istri, harusnya suami lebih terawat daripada dulu sebelum menikah, gitu ya. Kalau punya suami, harusnya istri bisa lebih berdandan untuk suami, ya, merutinkan perawatan dan lain sebagainya. Itu dalam aspek fisik. Dalam aspek akhlak tentu al-mu'minu mir'atul mu'min. Mu'min itu yang satu cermin bagi yang lain, dan itu yang pertama-tama ya pasangan. Saling memperbaiki akhlak, saling memberi masukan dengan penuh cinta, saling memberikan ya berbagai aspek yang saling melengkapi dan saling membaguskan satu sama lain. Dikatakan kalau kita bercermin itu, ya, ketika ada yang tidak beres di bayangan kita, di dalam kaca, maka yang kita benahi bukan bayangan yang ada di dalam kaca, tetapi diri kita sendiri. Begitulah seharusnya suami istri saling membaikkan. Ketika dia melihat ada yang tidak beres pada suaminya, seorang istri bermuhasabah, apa yang harus kuperbaiki supaya suamiku juga menjadi lebih baik. Ketika suami melihat pada istrinya ada hal yang ya, dia tidak sukai, maka dia juga berkaca apa yang ada pada dirinya yang bisa dia benahi supaya dengan itu istrinya juga bertambah baik. Itu indahnya makna dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi memang pasangan suami istri ini harus menjadi pakaian satu sama lain. Yang kedua adalah makna min anfusikum azwaja, dari diri-dirimu adalah juga dari jiwa-jiwamu. Jadi dalam bahasa Arab, anfus atau nafas itu bisa berarti diri ataupun jiwa. Maka hubungannya suami istri kalau ingin meraih sakinah, pertama-tama harus didefinisikan sebagai kecocokan jiwa. Seperti yang dikatakan oleh Khalil Gibran atau Khalil Gibran, ya, sastrawan Nasrani yang terkemuka dari Lebanon, dia mengatakan, jangan kau kira cinta datang dari pendekatan yang tekun dan keakraban yang lama. Bukan, cinta itu adalah anak kecocokan jiwa. Jika kecocokan jiwa itu tiada, maka cinta takkan pernah hadir meski dalam hitungan milenia atau ribuan tahun lamanya. Makna ungkapan ini adalah bahwa al-arwahu junudun mujannadah. Dalam hadis Nabi SAW, ruh-ruh itu seperti pasukan dalam kesatuan-kesatuan. Ma ta'arafa minha talafa, wa ma tanakara minha talafa. Yang saling mengenal, maka pasti akan mudah bertaut bersepakat. Dan yang saling merasa asing, maka pasti akan saling berselisih. Ini yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau jiwa dengan jiwa, ruh dengan ruh itu seperti tentara. Kalau kenal sepakat, kalau tidak kenal saling menegasikan. Apa yang mengenalkan ruh satu dengan ruh lain? Kalau tentara satu dengan tentara lain, yang mengenalkan adalah sandinya, kodenya. Meskipun mereka terhalang tembok, terhalang perbukitan, terhalang hutan, tetapi kalau mereka bisa saling berkirim sandi dan sandi itu bisa dijawab dengan benar, maka mereka pasti akan sepakat. Itu tentara. Sebaliknya kalau tentara itu mengirim sandi, ternyata sandinya tidak dijawab dengan tepat, meskipun sudah berjalan bersama, mereka akan baku tembak. Mereka akan saling menyerang. Karena apa? Karena ketika sandi tidak dijawab dengan tepat, berarti pasukan itu bukanlah pasukan kawan. Ini yang biasanya kita ketahui di dunia militer. Nah, jiwa juga begitu. Kalau kodenya, sandinya tepat, dijawab tepat, maka juga akan bersepakat. Jika tidak, tentu akan menjadi perselisihan. Apa yang mengenalkan jiwa yang satu dengan jiwa yang lain?
kata para ulama, itulah iman. Maka di dalam fikih Islam, syariat Islam, yang paling ditekankan dalam pernikahan adalah memilih karena agamanya. Tungkahul mar'ah li arba, wanita dinikahi karena 4 hal. Dijamaliha karena kecantikannya, wali nasabiha dan karena keturunannya, wali maliha dan juga karena hartanya, wali diniha dan juga karena agamanya. Fadfar bidatid din taribat yadak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan, memberikan instruksi, maka pilihlah berdasarkan agama, niscaya kamu akan beruntung. Itu yang diarahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua sebagai umatnya di dalam memilih. Demikian pula kepada wali perempuan, Rasulullah mengatakan, apabila datang kepadamu orang yang kami ridhoi akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah dia dengan anak perempuan yang ada dalam perwalian kalian, karena jika tidak bisa menjadikan timbulnya fitnah di muka bumi. Ini sebagai gambaran penekanan untuk meraih sakinah itu, ya, kesekufuan yang paling utama adalah soal agama. Saya barangkali beberapa kali ditanya apa yang menjadi kriteria seorang itu disebut agamanya baik atau akhlaknya baik. Maka saya biasanya menjawab, ini ijtihad saya, tentu bisa berbeda dengan para guru kita yang lain, bahwa kita bisa memperhatikan agama dan akhlak seseorang pada hubungannya dengan 4 pihak. Yang pertama, Allah. Bagaimana hubungannya dengan Allah. Yang kedua, orang tuanya, terutama ibunya. Yang ketiga, dengan teman-teman akrabnya, siapa mereka dan bagaimana hubungan. Yang keempat, dengan anak kecil. Ini yang kemudian kita bisa lihat. Yang pertama, hubungan dengan Allah. Hubungan dengan Allah ini kalau tidak beres, ya kita tidak bisa berharap dia akan beres dalam hubungannya dengan kita. Kalau dengan Allah Subhanahu wa taala saja berkhianat, misalnya dia tidak setia, bagaimana akan diharapkan setia kepada pasangannya? Ya. Gimana cara ngeceknya? Saat misalnya ada yang PDKT, pengen ta'aruf, pengen kenalan, pengen serius, ya. Untuk ngecek misalnya itu ikhwan, ya, akhwatnya datang ke masjid di kampungnya ikhwan tersebut, masjid terdekat di rumahnya, tunjukkan foto profilnya si ikhwan kepada marbot di masjid tersebut. Ini biasanya kalau subuh kelihatan apa enggak gitu ya. Itu misalnya sebagai bagian dari pengecekan. Wah. Karena kalau duhur mungkin masih di kantor, asar masih perjalanan pulang, maghrib dan isya kena macet gitu ya. Tapi kalau subuh harusnya masih bisa dicek. Oh, ini subuhnya kelihatan atau tidak di masjid ini. Lalu dengan orang tuanya, terutama ibunya, kita bisa tanya sama tetangga sebelah, Bu, pernah dengar nggak Mas ini membentak ibunya sendiri? Oh, enggak pernah, Neng. Bahkan dia tuh kalau tiap mau berangkat kerja selalu cium tangan ibunya biasanya lagi nyapu di depan, terus kepalanya dielus sama ibunya, dicium ubun-ubunnya, didoakan, terus dada-dada sama ibunya sampai ke pagar itu sambil jalannya mundur kayak nggak mau pisah sama ibunya. Oh, kalau gini akhirnya masuk. Yang ketiga, hubungannya dengan teman-teman sebayanya. Yang pertama dilihat tentang ini adalah siapa temannya, karena almar'u ala dini khalilihi. Orang itu bisa dilihat dengan siapa dia berteman, seperti apa keadaan agama temannya tersebut, maka kita bisa melihat gambarannya sebagai pribadi. Yang kedua, sisi lainnya tentang hal ini adalah bagaimana pendapat teman-temannya tentang dia.
Apakah kalau berjanji maka menepati ataukah ingkar? Apakah kalau punya utang ngemplang atau bayar tepat waktu, ya? Dalam muamalah seperti apa? Bisa jaga aib dan rahasia atau tidak? Atau mulutnya bocor dan sebagainya. Itu sahabat-sahabatnya tahu. Yang berikutnya hubungannya dengan anak kecil. Hubungan dengan anak kecil itu bonus tapi penting. Karena apa? Karena kita bukan hanya mencari suami atau mencari istri, tapi mencari ibu dan ayah untuk anak-anak kita. Kita bisa milih siapa pasangan kita, tapi anak-anak kita tidak bisa memilih dari ibu seperti apa dia dilahirkan, dari bapak seperti apa dia berasal. Itu sangat penting harus kita perhatikan. Jadi kita menikah pertimbangannya jangan hanya mencari seorang suami atau seorang istri, tetapi menjadikannya sebagai pertimbangan adalah dia harus juga menjadi bapak dan ibu yang baik untuk anak-anak kita. Itu tentang min anfusikum azwaja. Litaskunu ilaiha, supaya kalian merasakan sakinah padanya. Sakinah ini, nah, apa pengertiannya? Maka kita bisa melihat dalam tafsir litaskunu ilaiha, makna pertamanya adalah litastaifu biha, walita'tafu ma'aha, yang kedua. Yang ketiga walitamilu ilaiha, yang keempat walitatma'innu biha. Yang pertama, litastaifu biha, supaya engkau bisa menjaga kesucian dirimu dengan kehadiran pasanganmu. Jadi makna sakinah pertama-tama bukan tentram dalam arti tidak pernah cekcok, tidak pernah beda pendapat, tidak pernah bersuara tinggi, tidak pernah konflik, tidak pernah ada pertengkaran. Bukan. Yang paling mendasar di antara makna sakinah, tentram, adalah tentram karena hadirnya suami menjadikan istri tercegah dari perkara-perkara yang dilarang Allah. Hadirnya istri menjadikan suami terjaga dari dosa-dosa, terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Ini yang dimaksud sakinah. Pertama-tama adalah menghindarkan pasangan dari terjatuh ke dalam dosa-dosa. Jadi ini makna paling mendasar dari sakinah. Mungkin di luar sana, di negeri yang jauh, itu ya, ada pasangan suami istri, akrab sekali, kompak sekali, kemana-mana senyum, berdua, gandengan tangan, ya, tidak pernah bertengkar, tidak pernah bersuara tinggi, tidak pernah cekcok. Tetapi suami istri ini dengan hidup yang tentram itu, ternyata mereka punya kesepakatan bahwa suami istri di antara mereka itu sebagai status di muka hukum dan secara sosial saja. Adapun kalau having fun, misalnya ternyata suami istri ini sepakat, papa boleh having fun sama siapa saja, mama juga boleh dong having fun sama siapa saja, misalnya. Maka meskipun tentram sekali, rumah tangga semacam ini tidak disebut sebagai rumah tangga yang sakinah. Nah, sakinah tadi makna asasinya litastaifu biha, supaya terjaga dari melakukan dosa yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua tadi makna sakinah adalah walita'tafu ma'aha, dan supaya kamu bisa membangun atifah atau ikatan lahir dan batin dengan pasanganmu. Ikatan lahir yang paling lahir, ya, bahwa seperti kalimat tauhid, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Tidak ada yang lain kecuali istri yang dihalalkan oleh Allah. Dimanapun ada godaan, kembalinya kepada istri yang suci, yang diikat dengan ikatan atas dasar nama Allah. Nabi SAW sampai mencontohkan dengan amal perbuatan yang sangat jelas tentang perkara ini. Ketika suatu hari beliau keluar dari rumah salah seorang ummul mukminin, ibunda kita Zainab radhiyallahu anha, kemudian ke Masjid Nabawi dan bertemu dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kepada mereka Rasulullah bersabda, apabila kalian bertemu melihat seorang wanita yang dijadikan syaitan sebagai penggoda kalian, lalu dia tertarik kepada wanita itu, maka
hendaklah dia segera pulang menemui istrinya, karena pada istrinya terdapat segala sesuatu yang ada pada wanita itu hanya saja lebih suci lagi berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rumusnya tergoda bisa di mana saja. Tetapi untuk meredam ketergodaan itu hanya istri yang salihah, istri yang halal, istri yang suci yang ada di rumah yang menjadi tempat di mana dilabuhkan kasih sayang dan cinta, ya, dan segala nafsu maupun syahwat supaya kemudian bisa diredam dan terjaga, jangan sampai jatuh ke dalam dosa. Maka di sini tentu dalam urusan sakinah ini penting bagi masing-masing pihak untuk ya memberikan yang terbaik kepada pasangannya. Seorang istri yang berdandan untuk suaminya, jadi dandannya untuk suami bukan justru untuk dipakai hadir ke acara ini acara itu, tapi di rumah justru tidak berhias, ini keliru sekali. Karena dandan istri yang berpahala di sisi Allah adalah ketika dia berhias untuk suaminya yang tercinta. Jadi dia menyambut suami dalam keadaan terbaik, ya, memberikan perawatan dirinya untuk memuliakan suaminya, untuk membahagiakan suaminya, agar suami ketika ada godaan nun di luar itu dia segera bisa memalingkan kepada yang halal, dan yang halal ini juga tidak kalah indah, tidak kalah menarik daripada yang haram. Demikian pula sebaliknya bagi suami, hendaknya dia juga menjadi tempat istrinya bisa berkeluh kesah, bisa bermanja-manja, bisa merasa diperhatikan, bisa didengarkan curhat-curhatnya, supaya sang istri tidak mencari sandaran lain di luar rumah. Ini saling menjaganya sampai seperti itu. Demikian pula dalam ikatan lahir dan batin ini perlu saling ya mengungkapkan cinta, menyampaikan cinta. Ya, kalau kepada Allah yang Maha tahu bahwa hati kita cinta atau tidak saja, kita diperintahkan Allah untuk sehari semalam 17 kali membaca Alhamdulillahirabbil alamin yang merupakan ungkapan cinta, Ar-Rahmanir Rahim yang merupakan ungkapan harap, ya, Maliki Yaumiddin yang merupakan ungkapan takut kepada Allah yang dengannya sempurna iman seorang mukmin. Maka tentu kepada pasangan kita yang tidak tahu isi hati, yang tidak bisa menebak apa yang ada di dalam dada, sangat penting untuk kita selalu mengungkapkan cinta, mengungkapkan kasih sayang, mengungkapkan I love you kepadanya. Yang ketiga dalam makna sakinah itu adalah walitamilu ilaiha, supaya kalian cenderung itu meletakkan pasangan dan anak-anak kita di dalam hati dan pikiran kita. Jadi kalau dulu sebelum menikah ada kuliner enak, ya, tempatnya agak jauh, ya, harganya mahal. Kalau itu bikin penasaran, ya, demi merasakan enaknya, ya, lezatnya, tentu akan didatangi, dibeli, dibayar. Tapi kalau sudah menikah, bahkan sekedar lihat makanan pun, yang terpikir pertama pasti yang di rumah makan apa ya, gitu ya. Itu biasanya ibu-ibu lebih kuat, makanya snack pengajian, ya, snack arisan itu kalau ibu-ibu biasanya dibawa pulang, karena yang terpikir adalah yang di rumah makan apa. Demikian pula dulu sebelum menikah mungkin ada gadget baru keluar, ada handphone baru keluar, seri terbaru keluar, ya, TV terbaru keluar, misalnya gitu ya. Ingin beli ya dibeli, tapi ketika sudah menikah, maka dia mempertimbangkan, istriku apa ya yang belum kebutuhannya, ya, anak-anakku apa ya yang belum kebutuhannya. Itu yang disebut sebagai litamilu ilaiha, sampai nanti kemudian bisa bicara tanpa kata, bisa saling mengerti tanpa bicara, sehati dalam berbagai macam urusan, ya. Ya, suami tiba-tiba inisiatif beliin bakso buat istri sebelum istri sempat mengirim WhatsApp bahwa dia pengen bakso, gitu ya, itu misalnya, dan lain sebagainya. Ini menjadi satu, ya, warna tersendiri di dalam makna sakinah. Yang keempat adalah litatma'innu biha itmi'nan, tentram. Orang sakinah itu tentram ketika bersama, tentram karena saling menguatkan dalam ketaatan kepada Allah. Maka Rasulullah SAW sampai mengatakan,
Allah merahmati seorang suami yang bangun untuk sholat malam dan dia pun membangunkan istrinya untuk sholat malam. Kalau istrinya tidak mau bangun, dia percikkan air dengan lembut ke wajahnya. Dan Allah merahmati seorang istri yang bangun untuk sholat malam, dia bangunkan suaminya untuk sholat malam. Kalau suaminya tidak mau bangun, dia percikkan air dengan lembut ke wajahnya. Jadi tentram dalam arti saling mendukung di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun juga tentram ketika saling menitip kepada Allah karena barangkali terpisahkan oleh tugas, terpisahkan oleh urusan-urusan, harus berbeda tempat bekerja ataupun kota yang dikunjungi. Maka saling menitipkan kepada Allah, saling mempercayakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saya kira makna sakinah seperti yang kita baca dalam surah Ar-Rum ayat ke-21. Mudah-mudahan kita bisa sambung sedikit dengan beberapa tanya jawab. Dikembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.